Sahabat usia Mas, saya ingin memperbincangkan tentang hubungan Prabowo, Presiden Indonesia, Presiden Republik Indonesia bersama dengan Perdana Menteri Jepang Ishiba. Nah, dalam perbincangan ini terjadi pada Sabtu tanggal 11 Januari tahun 2025. Jadi baru berlangsung beberapa saat yang lalu. Nah, pertemuan itu boleh dikatakan pertemuan bilateral yang baik, yang sangat bersahabat, dan semua rupanya terjadi dengan penuh keakraban. Ya, juga ada sambutan yang luar biasa itu berlangsung di Istana Kepresidenan yang ada di Bogor. Nah, pada pertemuan itu Presiden Prabowo menyampaikan tentang program-program prioritas ya, kepada Ishiba ini, Perdana Menteri dari Jepang. Dan mereka datang ke Indonesia merupakan kunjungan yang pertama ke Indonesia. Ya, jadi Pak Prabowo juga boleh dikatakan menerima kunjungan ini yang pertama kali juga, kunjungan luar negerinya. Ya, kalau yang lain mungkin sudah Pak Prabowo kemana-mana, tapi ini merupakan kunjungan luar negeri yang pertama ke Indonesia. Nah, pada perbincangan itu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan beberapa hal tentang program-program yang boleh dikatakan program unggulan, program prioritas yang akan dilakukan selama kepemimpinan dia selama 5 tahun ke depan. Di antaranya mengenai swasembada pangan dan energi, lalu ada tentang hilirisasi industri. Nah, yang lainnya juga ada masalah industrialisasi yang bersumber dari sumber daya alam. Ya, sumber daya alam ini kan di Indonesia sangat banyak sekali ya, yang belum terkelola dengan baik. Juga ada program yang sangat-sangat luar biasa, yaitu Presiden ingin menghilangkan kelaparan bagi masyarakat Indonesia, karena pada saat ini masih banyak orang-orang yang kehidupannya masih susah di dalam hal makan. Ya, lalu ada juga tentang membangun kemampuan yang berhubungan dengan pertahanan. Nah, dari apa yang diungkapkan Presiden kepada Perdana Menteri Jepang ini ternyata direspon, disambut dengan baik. Bahkan Perdana Menteri Jepang ini langsung ya ingin menyambut apa-apa yang dikemukakan oleh Presiden Prabowo. Satu di antaranya yang paling sangat mendukung yaitu tentang makan siang bergizi bagi anak-anak sekolah. Nah, mengapa itu juga dikemukakan langsung dan disambut langsung oleh Perdana Menteri Jepang itu? Ya, karena di negaranya sana sudah berlangsung sejak lama tentang program makan bergizi di sekolah Jepang itu. Paling tidak sudah 80 tahun ya, itu terjadi, malahan di sekolah tertentu yang mempelopori itu berlangsung pada tahun 1889. Kan sudah lama, boleh dikatakan itu sudah 1 abad lebih itu. Tapi pemerintahnya kan mulainya ini. Nah, dari tanggapan Perdana Menteri Jepang ini ya, beliau langsung menyatakan ingin memberikan bantuan. Ya, bantuannya tentu bisa dalam bentuk pelatihan-pelatihan. Ya,
dia ingin memberikan pelatihan atau mengirim orang-orang yang ahli di bidang makan bergizi ini ke Indonesia untuk melatih tenaga-tenaga di Indonesia. Tapi sebelum ke sana, saya ingat kepada seorang teman saya yang pernah belajar bekerja di Jepang, dan dia mengatakan bahwa di sana itu sekolah ada dapur umumnya dan semua juga makan bersama-sama di tempat yang tersedia. Nah, inilah gambaran yang perlu dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, kalau kita melihat Pak Presiden, masa pemerintahannya ini kan sudah menyatakan bahwa pelaksanaan makan bergizi dimulai pada 6 Januari tahun 2025. Sekalipun pada kenyataannya belum semua sekolah-sekolah dan mungkin belum semua kabupaten juga ikut merasakan itu. Ya, tetapi kalau kembali ke masa percobaan dulu, masa uji coba, itu kelihatan sekali ya bahwa perlu pengadaan peralatan yang sungguh luar biasa. Kalau saya melihat yang ada di televisi-televisi itu kan tempat makannya itu terbuat dari bahan yang betul-betul apa ya bagus lah, yaitu dari stainless steel. Nah ini kan termasuk untuk pengadaan peralatan itu kan cukup mahal. Nah apalagi kalau nanti pengadaannya langsung dari vendor-vendor yang boleh dikatakan bisa menangani sampai 4.000, betapa susahnya. Ya, jadi memang masalah makan siang bergizi ini ada banyak versi ya. Kalau Pak Ahok berkata uangnya berikan saja kepada orang tua dan nanti orang tua yang memasak, dan mungkin yang merasakan juga bukan orang anak sekolahnya aja tapi juga orang tuanya. Nah, ini semua memang menjadi sebuah pemikiran, dan karena sampai sekarang belum berlangsung dengan baik, belum berlangsung secara serentak di seluruh sekolah-sekolah yang ada di Indonesia tentang pelaksanaan makan bergizi ini oleh pemerintah, baik pemerintah maupun masyarakat perlu berhati-hati. Kenapa saya katakan perlu berhati-hati? Ingat, di Indonesia ini banyak sekali kalau ada hal yang begitu besar anggarannya dianggap sebuah proyek yang luar biasa. Proyek yang luar biasa, lalu ada orang yang mencoba mencari keuntungan. Ya, misalnya saja ke daerah tertentu, lalu mendekati orang-orang yang mungkin punya uang atau orang-orang yang sudah biasa melakukan kegiatan apa namanya boga untuk pernikahan, untuk pesta-pesta, bisa didekati lalu dihubungi untuk mau bergabung, ya, lalu dimintai ulang dulu barang 10 juta, 20 juta, ya, tapi kadang-kadang itu bisa menjerumuskan. Nah, pemerintah ini mestinya juga memperhatikan jangan sampai terjadi ada pihak-pihak yang mencari keuntungan dengan cara melakukan terobosan-terobosan itu. Nah, memang sekolah kita masih belum begitu luar biasa dalam hal uh, apa namanya kantin. Ya, sekolah-sekolah tertentu belum ada kantin, tapi sekolah-sekolah tertentu ada yang sudah memiliki kantin, dan setiap peserta didik maupun karyawan guru kalau makan siang belanja di kantin itu dan dimakan di tempat yang tersedia di kantin. Itu sudah ada sekolah-sekolah yang seperti itu. Tapi kan masih banyak sekolah-sekolah yang tidak memiliki kantin dan penjualnya yang menyediakan makanan itu bahkan mungkin makanan bergizi atau tidak itu di luar pagar. Nah, dan itu dinikmati oleh
murid-murid dan kadangkala juga ada guru yang ikut terlibat. Nah, ini perlu diperhatikan oleh semua pihak, ya. Apakah nanti pihak dinas pendidikan, ya, akan terjun langsung yang mencoba menghubungi sekolah-sekolah untuk bisa melakukan masak sendiri di sekolah, ya. Tapi bagi yang punya kantin, sekolahnya juga jangan sampai orang kantin nanti merasa terpinggirkan karena ada program gratis. Akan lebih baik teman-teman yang sudah bekerja mencari nafkah di sebuah sekolah dengan kantin yang disediakan oleh sekolah itu rekrut untuk bersama-sama, ya, menyediakan makan siang atau makan bergizi ini. Ya, kalau tidak, ya nanti orang-orang yang bekerja di kantin akan merasa disolimi, akan merasa dipinggirkan, akan merasa tidak dipakai. Nah, itulah sedikit banyak tentang gejolak-gejolak yang akan terjadi kalau tidak dipikirkan secara masak-masak, baik itu oleh pihak pemerintah, pihak sekolah, pihak masyarakat, ya, karena semua itu sebetulnya kan harus bersekutu, harus bersatu padu untuk mewujudkan terlaksananya makan bergizi yang dibuat oleh pemerintah. Ini kan baru pertama kali. Jadi uji coba yang sudah berlangsung kan dibagikan oleh, ya, orang yang menyediakan, lalu pejabat, ya, melihat-lihat. Wakil Presiden juga datang melihat-lihat di kelas, gimana makannya, gimana isinya. Nah, itu semua, ya. Di negeri kita, sekolah-sekolah belum ada yang menjadi pemerhati dari kantin-kantin itu. Tapi paling tidak pihak sekolahnya mengatakan sediakan yang baik, bergizi, ya, sehat, bersih, ya, termasuk kantinnya juga harus bersih. Hanya sampai di situ. Jadi tentang pemenuhan gizinya belum bisa diperhatikan. Itu yang sudah terjadi di sekolah-sekolah loh, ya, kantin-kantin. Tapi juga ada sekolah tertentu yang murid-muridnya diminta membawa menu untuk makan siang, ya, untuk makan bersama dengan murid-murid yang lain atau pada saat-saat yang ia butuhkan untuk makan. Itu saja yang bisa saya bagikan tentang program yang di makan siang di Indonesia, makan bergizi yang nilai gizi rupiahnya dari 15 menjadi 10. Apakah itu nanti terwujud atau tidak? Maksudnya jumlah nilai nominalnya loh, ya. Tapi kalau pelaksanaan pasti harus terjadi karena dengan begitu banyak murid yang datang ke sekolah, terutama ini di desa-desa, ya, banyak sekali murid yang nggak pernah sarapan, akhirnya tidak berangkat ke sekolah karena tidak bawa uang saku untuk jajan. Oke, sampai di sini kita ketemu pada kesempatan yang beda. Bye-bye.